Beberapa waktu terakhir, kita kembali terhenyak oleh kabar yang menyayat hati. Seorang mahasiswa, Timothy Anugrah Saputra, dikabarkan mengakhiri hidupnya setelah diduga menjadi korban perundungan di kampus. Dan seperti biasa, setelah semuanya terjadi, barulah kita ramai bicara tentang empati, tentang keadilan, dan tentang kenapa. Tapi yang menjadi pertanyaan yang lebih dalam adalah, dari mana sebenarnya bullying itu lahir? Kenapa seorang anak bisa menjadi pelaku bullying? Dan kenapa seorang anak bisa menjadi korban bullying? Hari ini, mari kita lihat bersama. Bukan dengan tuduhan, tapi dengan keinginan untuk memahami. Agar kita, sebagai orang tua dan sebagai manusia, bisa bertindak sebelum terlambat. Kenapa anak bisa jadi pembuli? Sejatinya, anak yang menjadi pembuli, tidak selalu anak yang jahat. Terkadang, ia hanyalah anak yang kehilangan cara untuk didengar. Dalam psikologi sosial, perilaku agresif sering lahir dari rasa tidak berdaya. Ketika ia merasa diabaikan, diremehkan, tidak diakui, atau tidak menemukan tempatnya di dalam rumahnya sendiri. Jika dikaitkan dengan bahasa cinta anak, maka bahasa cinta, word of affirmation, yakni pujian, pengakuan, dan ucapan penuh kasih, adalah hal yang mungkin tidak ia dapatkan dari kehangatan di dalam rumah. Maka di luar rumah, ia mencari kekuasaan. Kekuasaan yang memberi pengakuan dan rasa penting bagi dirinya. Ia belajar bahwa menguasai orang lain adalah cara tercepat untuk merasa dihargai, didengarkan, dan diakui. Ia belajar bahwa menindas orang lain bisa mengisi kekosongan hatinya yang selama ini ia dambakan. Dan ketika lingkungan sekitar, teman sebaya, grup chat, atau sekolah memperbolehkan candaan yang merendahkan sebagai sekadar bercanda, maka batas antara lucu dan luka menjadi kabur. Hingga akhirnya, ia tak lagi mampu membatasi diri pada perilaku yang semestinya tak terjadi. Kenapa anak bisa jadi korban? Sebaliknya, anak yang menjadi korban bullying seringkali bukan karena ia lemah, tapi karena watak bawaannya. Ada anak yang memiliki watak pembawaan dengan karakter cinta damai. Ia cenderung mengikuti arus, baik hati, penurut, dan bahkan sulit berkata tidak meski hatinya menolak. Ia tidak pandai membela diri dari perilaku orang lain demi menjaga stabilitas. Ada pula anak dengan watak perasa, yang cenderung pendiam, sensitif, dan mudah terluka. Apa yang orang lain katakan dan lakukan bisa menusuk hatinya begitu dalam. Namun, tak pernah ia utarakan pada siapapun. Bukan karena ia tidak ingin bercerita, tapi karena minimnya rasa aman membuatnya merasa bahwa berdiam diri adalah cara paling aman untuk menjaga diri. Dalam dunia yang masih mengagumkan si paling kuat, anak yang lembut sering dianggap tidak kuat. Padahal, justru anak-anak seperti inilah yang memiliki empati tinggi. Dan dunia sangat membutuhkan mereka. Peran orang tua mencegah dua-duanya. Disinilah peran kita sebagai orang tua. Anak belajar pertama kali tentang harga diri, tentang bagaimana manusia memperlakukan manusia, dan tentang cara berperilaku yang benar. Semuanya berasal dari rumah. Apakah kita senantiasa mendengarkan anak, bahkan ketika ia diam? Apakah rumah menjadi tempat anak untuk bisa berkata jujur, tanpa takut salah atau dimarahi? Dan apakah rumah sudah menjadi tempat paling aman dan nyaman? Karena anak selalu diakui dan dihargai, bahkan saat ia salah. Jika di rumah anak sering melihat candaan yang merendahkan menjadi hal lumrah, ia akan menganggap itu menjadi wajar. Jika di rumah anak tak pernah didengarkan dan diakui, ia akan mencari kekuasaan di luar rumah. Tapi, jika ia tumbuh dengan rasa aman, dengan bahasa yang lembut, bahkan saat kita mengoreksinya, maka ia akan belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti menguasai, dan menjadi lembut bukan berarti harus tunduk. Jadi, sebelum kita sibuk menyalahkan dunia luar, mari kita lihat dulu bagaimana dunia kecil di rumah kita bekerja. Apakah anak kita merasa aman untuk bercerita? Apakah ia merasa dihargai, bahkan saat ia berbuat salah? Dan apakah ia merasa didengarkan dengan penuh perhatian? Karena dari sanalah anak-anak belajar menjadi manusia, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk dunia yang akan mereka masuki kelak. Kasus Timothy mengingatkan kita bahwa luka yang tak terlihat bisa menjadi begitu dalam, dan bahwa bentuk pencegahan
jauh lebih ringan daripada menyembuhkan. Maka, kita sebagai orang tua harus bijak dalam bersikap kepada anak. Karena kita sedang membentuk generasi yang bukan hanya tumbuh untuk di dalam rumah saja, tapi juga akan hidup di dunia dengan berbagai rintangannya. Di video selanjutnya, kita akan membahas apa yang harus dilakukan ketika anak sudah menjadi korban bullying, dan apa yang bisa kita lakukan jika anak kita ternyata menjadi pelakunya. Jangan lewatkan ya, karena ada langkah nyata yang bisa kita lakukan bersama-sama. Terima kasih sudah hadir. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa lagi.